Akhir kita sudah masuk ke boiler kemarin ya. Sekarang kita masuk ke bagian turbinnya ya, turbin. Nah, Pak, izin Pak, Jidan belum biasa Pak. masuk ke turbinnya ya. Kemarin boiler, mesin boiler kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk ke turbin. Nah, ini adalah disebut prime movernya ya, penggerak utamanya. Jadi kalau dia turbin uap disebut pembangkit listrik tenaga uap karena penggeraknya adalah turbin uap, penggerak utamanya ya. Nah, ini yang sebagian besar bukan hanya di Indonesia, di dunia yang masih menggunakan pembangkit uap ya. Walaupun di beberapa negara ada yang pembangkit lain yang mayoritasnya. Kalau di Indonesia masih di sebagian besar pembangkit listrik kita itu berasal dari uap. Ini penggerak utamanya karena dari turbin uap tersebut akan dikoppel atau dihubungkan ke generator ya. Nah, setelah generator nanti ada kuliah lain lagi yang kita membahasnya ya. Jadi dari turbin uap itu dayanya itu bermacam-macam tergantung ukurannya ya, sama efisiensinya. Mulai dari 1 megawatt ya sampai 1000 megawatt satu turbinnya ya. Itu adalah daya turbin ya, belum daya listrik karena nanti ada efisiensi ya. Daya turbinnya sampai 1000 megawatt. Nanti akan menggerakkan generator yang lebih kurang sama ya, besar sedikit turbin biasanya. Efisiensinya ya, hasil thermal dari pembangkit tenaga uap tersebut ya yang yang modern lah ya di atas 100 megawatt. Kalau kecil dia efisiensinya lebih rendah ya, sekitar 40%. Artinya apa? Dari energi yang dihasilkan dari pembakaran tadi, masing-masing akan hilang ininya ya, thermalnya ya. Mulai dari tungku sudah ada yang hilang. Kemudian dari boiler ada yang hilang ya. Sehingga dari 100% yang umpamanya dari pembakaran bahan bakar tersebut tidak menjadi tenaga gerak hanya sampai 40%. Apalagi nanti ada pengereman ya. Karena kecepatan turbin terlalu tinggi untuk kecepatan generator. Nanti akan kita lihat ininya nanti. Sedangkan generator itu kecepatan putarnya hanya 750 sampai 3600 ya. Kebanyakan 3500 ya, 50 Hz. Karena sebagian besar frekuensi itu 50 Hz. Kalau dia 4 kutub, dia cukup 7500. Putaran per menit, 2 kutub 1500 per menit. Nanti ada perhitungannya ya. Sehingga kecepatan turbin yang sampai jauh di atas itu ya, di atas 10.000, di atas 15.000 putaran per menit itu tidak cocok untuk pembangkit listrik. Makanya nanti ada lagi pengeremannya sehingga nanti efisiensi thermal yang berasal dari bahan bakar kita tadi gitu ya, sehingga dia persentasenya hanya sampai maksimal 40%. Begitu juga dengan bahan bakar lain ya, tidak ada yang 100%. 40% itu udah tinggi itu ya. Itu yang 120 mega ke atas ya. Yang di bawah itu biasanya lebih rendah lagi ya efisiensinya. Makanya dia semakin besar turbinnya itu efisiensinya akan lebih tinggi, rugi-ruginya lebih kecil gitu ya. Tetapi kan kebutuhan itu kan tergantung dari daya pembangkit yang mau kita bangkitkan. Tidak bisa, oh ini efisiensi dipakai, tidak bisa gitu ya. Jadi dia dari turbin itu adalah dia akan mengekstrak ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa dari boiler uap itu langsung memutar generator gitu ya. Bisa. Generator kalau uap generator nanti kebakar, koslet ya karena ada gas air yang masuk. Jadi dia digerakkan turbin, turbinnya kecepatannya disesuaikan dengan kecepatan generator, maka baru dikoppel atau dihubungkan.
Jadi dia itu ada teknologinya untuk mengekstrak ya, dimaksud energi dari fluida, aliran tadi ya, aliran uap tadi, mengubah menjadi daya gerak ya, sehingga nanti daya gerak itu akan dihubungkan ke generator. Tadilah nanti listrik. Nah, itu dia. Belum bisa dipakai ya, karena nanti akan di pembangkit itu biasanya tidak berdekatan, biasanya berjauhan sebagian besar ya, terutama yang besar-besar dari pengguna, sehingga nanti harus ditransfer lagi melalui jaringan. Nah, untuk jaringan harus lewat trafo dulu. Nah, nanti akan dinaikkan dulu tegangannya ya sampai 150 kVA ya, kilovolt ya, untuk jaringan ekstra tinggi. Supaya Pak, di tegangan tinggi itu supaya nanti kabelnya tidak terlalu besar, supaya rugi-ruginya kecil. Nah, kabelnya tidak terlalu besar, nah, sedangkan kita tidak akan memakai tegangan setinggi itu. Tegangan kita pakai itu kan paling satu fase itu 220, tiga fase itu 340 sampai 400 volt, segitu ya. Padahal yang dihasilkan itu bisa sampai 150.000. Nanti akan diturunkan lagi sampai 20.000, nanti baru turunkan ke pengguna gitu ya. Nah, turbin uap ini dia kerjanya itu berdasarkan tekanan daripada uap. Sama dengan konektor kecepatan kali massa tekanan uapnya. Jadi perubahan laju dari aliran uap tersebut akan membuat perubahan momentum ya, disebabkan uap tersebut memungkinkan pancaran kecepatan yang tinggi, sehingga dia harus ada lewat bila-bila atau sudu istilahnya ya. Bila-bila kayak kalau kayak kipas lah ya, tetapi dia kecil dan rapat gitu ya. Nanti akan kelihatan karena dia nanti gas ya, bukan air. Nanti kalau air agak lebih besar ya. Yang melengkung yang akan menahan apa tadi semburan tadi ya, semburan dari uap, sehingga nanti dia dihubungkan dengan sumbu atau as yang berputar, dia akan berputar. Akan memutar bilah bilah daripada memutar daripada asnya daripada turbin yang nanti akan dihubungkan, apakah secara vertikal atau horizontal tergantung nanti ya. Kalau uap biasanya secara horizontal ya. Kalau nanti air itu bisa dia vertikal atau horizontal. Karena kalau air itu kan tergantung dari landscape-nya tanah. Nah, kalau uap dia kan langsung dia couple secara horizontal atau mendatar ya, antara asnya turbin dengan asnya generator. Nah, semburan itulah akan memutar tadi ya, tadi. Ini lihat. Nah, seperti inilah kira-kira ada kelengkungan nanti ya dari, walaupun dia nggak lengkung seperti ini, nanti kita lihat videonya ya. Sehingga nanti tekanan datang, daya datang itu harus lebih besar dari daya yang ditahan. Sehingga dia perlu kecepatan tinggi kan. Nah, kecepatan tinggi dan bila ini akan berlapis-lapis ya. Jadi kita lihatin nanti. Ini satu bila kita lihat. Nah, sehingga semburannya itu harus lebih daya yang datang itu harus lebih besar dari daya yang menahan ini ya. Kalau sama berarti dia belum bergerak. Kalau kurang apalagi yang lebih besar. Kemudian yang namanya semburan itu kan ada pantulannya, tidak semuanya akan terserap. Ada pantulannya itu yang rugi-ruginya nanti. Jadi gerak melengkung tadi dia akan memutar ya dari semburan ke bilah turbin, di mana bilah turbin itu kan dia sifatnya statis diam ya, bersembur. Sehingga sembur tadi akan meluncur mematikan bila tanpa kecenderungan untuk menyerang balik. Artinya tekanan baliknya dari uap tersebut relatif sangat kecil. Gambar berikutnya, ini beberapa ya, semburan. Kalau kecepatan datangnya itu sama gitu ya dengan kecepatan meninggalkan turbin ya, ini nanti ya. Kecepatan bila adalah nol, tidak bekerja ya. Jadi tidak ada kerja putaran yang dilakukan atau mekanik yang dilakukan. Bila diperlukan untuk dipercepat atau kecepatan meninggalkan sebelumnya sehingga berkurang mengurangi gayanya. Nah, kecepatan bila kereta tadi akan dilakukan bekerja maksimal ketika kecepatan bila hanya setengah dari kecepatan uap. Nah, putaran bila turbin kan diputar nanti ya. Kecepatan semburan C-nya setengah dari. Sehingga nanti dia arah baliknya relatif. Kalau ini sama seperempat, dia akan sama ya. Sehingga dia akan menghalangi perputaran. Kalau ini kurang,
tidak berputar sama sekali ya. Ini kecepatan setengah, kecepatan bilah daripada semburan yang datang daripada uap. Nah, kalau ini kecepatan uap dari bilah mendekati nol, yaitu jejak uap lembam atau keredam ya, karena semua energi kinetik dari uap diubah menjadi kerja. Nah, kemudian ketika gaya kerja dilakukan menjadi nol dan ketika kecepatan bilah adalah sama dengan kecepatan uap. Tidak ada gaya. Jika kecepatan bilah sama dengan kecepatan uap, tidak ada gaya yang dihasilkan. Nah, dari pembahasan berarti dia kecepatan setengah tadi ya, lebih kecepatan bilah setengah dari kecepatan uap yang datang ya, yang memutar bilahnya, maka itulah kecepatan maksimal. Nah, nanti nozzle ini kan satu-satu ya, contohnya satu nozzle. Nanti nozzle ini beberapa, setiap satu nozzle ya, nozzle ini banyak. Nah, nozzle ini nanti ada nozzle-nya yang statis ya, nanti dia ada dua, ada yang bergerak. Jadi nanti dia ada dua jenis nanti. Statis mana gitu kan, berarti dia semburannya reaksi dan impuls gitu ya. Kalau semburan seperti ini, dia nozzle tetap, ininya yang bilahnya yang bergerak, ini berarti dia nanti namanya impuls. Nah, kalau reaksi, nozzle ikut bergerak. Sehingga dia bergeraknya kenapa? Karena semburan daripada uap ya pada nozzle tersebut. Nah, nozzle bergerak tadi dia dihubungkan ke bilah, ke as ya. Sehingga as berputar. Hasil dari ini, dari semburan juga disemprotkan ke bilah. Jadi ada dua tenaga. Tetapi konstruksinya ini lebih susah. Kalau nozzle-nya tetap, itu lebih sederhana karena nozzle diam ya. Ya sistemnya berarti dia impuls. Nah, kalau dia reaksi, nah kebanyakan adalah gabungan reaksi dan impuls. Kalau reaksi berarti nozzle-nya bergerak. Bergeraknya kenapa? Karena semburan daripada impuls. Nah, nozzle-nya bergerak tadi karena semburan impuls kayak selang pemadam ya, pemadam kebakaran. Kalau nggak dipegang itu kan bergerak gitu kan. Tekanan apa? Tekanan tinggi. Nah, itu dia reaksi itu. Nah, kalau dia impuls dia kan semburannya tadi kita pegang umpamanya kan dia disemburkan ke apinya atau ke yang mau dipadamkan itu dia adalah impuls ya, nabrak langsung. Nah, itu yang konstruksinya lebih sederhana. Kalau impuls reaksi itu gabungan. Sayang nih dari reaksi ini tenaganya dibuang saja, makanya digerakkan lagi ke bilah daripada turbin. Contohnya. Nah, ini yang setengah tadi. Sehingga yang keredam tadi mendekati nol ya kecepatan baliknya. Jadi semua energi menggerakkan. Dengan apa? Syarat kecepatan bilahnya setengah dari kecepatan semburan daripada uap. Kalau kecepatan seperempat, dia putarnya akan keredam. Kalau dia lebih kecil gitu ya, nol, nah, itu dia ya diam ya, tidak ada apa bilahnya terkunci kayak terkunci. Kecepatan yang diinginkan tadi adalah kecepatan uap dari bilah mendekati nol ya, itu jejak uap lembam atau keredam itu ya. Sehingga sebuah energi kinetik yang disemburkan dari uap tadi diubah menjadi energi kerja. Nah, gaya dan kerja yang dilakukan menjadi nol ketika kecepatan bilah adalah sama dengan kecepatan uap. Nah, ini tadi ya, sama dia akan menjadi nol. Kemudian dari pembahasan di atas, turbin uap harus memiliki deresan nozzle ya. Satu yang nanti kita lihat. Kalau satu nozzle saja tentu dayanya akan kecil ya, sedangkan dia dalam keadaan tertutup bilahnya. Deretan bilah tersebut tetap bergerak ke rotor dan casing silinder. Dan kemudian dalam satu deretan bilah itu dia deretan yang berarti kan banyak bilah ya. Kemudian dia juga bersusun ke belakangnya, tidak satu. Nanti saya sebentar ini saya lihatin itunya ya. Kemudian sederet nozzle dan sederet bila bergerak akan merupakan sebuah tahap daripada turbin tahap penggeraknya. Ini kita lihat sebentar ininya daripada bentuk daripada turbin ya. Sebentar. Nanti kita lihatin lagi ininya ya, yang apa namanya, yang lebih detailnya. Ini secara umumnya dulu. Nah, ini dia bilah ini kan kumpulan dari beberapa bilah ya. Nah, ini dia berderet. Kenapa?
Karena energi yang semburan dari sini kan nggak langsung habis ya tenaganya. Masih ada muter sini, muter sini, muter sini. Nah, keluar dari sini baru dia akan menjadi apa namanya dayanya, daya tekan, daya dorongnya itu akan sangat berkurang karena sudah halang di sini, kalang di sini, kalang di sini, kalang di sini gitu ya. Dari energi panas menjadi energi mekanik atau energi gerak ya. Baru ini dibuang ke kondensor nanti ya. Atau nanti kalau ini cukup tinggi nanti ke di reheater lagi ya atau di recycle sehingga dia akan menjadi lagi bergerak, panas yang tinggi untuk menggerakkan turbin yang lebih rendah. Ini high pressure tekanannya ya. Ini high pressure, nanti di sini apa low pressure. Kalau ini cukup rendah langsung didinginkan lewat kondensor. Nah, sisa kondensor airnya masih panas dimasukin lagi ke ke dalam boiler gitu ya. Nah, ini dia nih bilangnya tidak. Nah, masing-masing ini juga banyak ya. Nanti kita lihat. Gitu. Nah, seperti ini dia. Satu lempeng ini ya tadi ya. Ini kan ada sebentar. Ini ada berapa lempeng ya? Satu, dua, tiga, Pak. Pamannya nih 7 lempeng atau 8. Nah, masing-masingnya seperti ini. Dengan ukuran dimeti berbeda ya. Ini satu bilah nih, satu bilah, satu bilah. Yang dimana kecepatan bilah ini harus setengah dari kecepatan datangnya semburan daripada uap. Itu yang dia akan bergerak. Ini dia, rotor. Nah, asnya sini nanti dihubungkan ke. Nah, ini juga terdiri dari beberapa lempengan ini ya. Satu lingkaran bilah yang banyak ini, dia juga tidak satu lempengan karena terdiri berapa. Ini sembur pertama dulu, sisanya masih memutar, ini memutar. Ini semuanya dihubungkan ke as. Sehingga kecepatan ini akan sangat tinggi. Nah, sedangkan kecepatan turbin dibatasi tadi kan. Nah, nanti gimana untuk menanggulanginya ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini jenis-jenis atau klasifikasi dari turbin uap. Nah, ini yang disebut tadi dari semburan itu gimana? Pertama berdasarkan prinsip kerjanya. Nanti ada beberapa ya. Prinsip kerjanya adalah turbin impuls itu tadi ya, yang nabrak langsung. Uap tadi menjemur langsung ke bilah turbin yang bilah turbinnya yang dihubungkan ke as yang bisa bergerak ya, tidak diam. Jadi dia impuls. Kemudian ini reaksi dulu aja ya. Nanti sebenarnya gabungan reaksi deh ya. Reaksi itu adalah karena semburan daripada impuls tadi akan menyebabkan reaksi gerak. Sehingga nanti impulsnya itu dia dihubungkan ke asnya ya. Ke as. Sehingga as yang bergerak. Kalau di sini dia yang impuls, dia apa namanya ininya tadi sebentar nih. Nozzle-nya tadi diam ya. Yang impuls diam. Yang bergerak nanti adalah bilahnya. Nah, sedangkan kalau dia reaksi inilah yang memutar nanti as karena keluarannya daripada impuls dari nozzle tadi akan menggerakkan apa asnya tadi. Nah, tetapi itu hanya satu sisi kan. Semburannya tadi kan masih ada tenaga. Nah, makanya muncul turbin impuls reaksi. Impuls reaksi ini pertama dia karena reaksi karena semburan daripada turbin sehingga dia nozzle itu akan melengket ke bilah nanti ya, deretan bilah. Nah, hasil dari reaksi jadi akan diimpulskan lagi ke bilah sehingga disebut impuls reaksi. Nah, jenisnya ada sederhana yang impuls ya, sederhana ya kayak pakai selang aja ya. Ini yang bertingkat step ya. Kemudian yang tekanan bertingkat ini yang kita gambarkan tadi itu tidak satu tingkat ya, tekanan bertingkat ya, yang umumnya. Ini kombinasi ada tekanan, ada kecepatan yang bertingkat. Ini yang banyak satu ini ya, tekanan kecepatan yang apa? Tingkat ini otomatis deh ya kecepatan bertingkat. Kenapa? Pada saat semburan yang pada bila-bila level pertama, tingkat pertama itu dia akan tekanan paling tinggi. Nah, setelah dia kena bila, tekanannya masih ada, tapi pasti berkurang ya, karena sebagian sudah kehalang sama bilanya. Tenaganya akan berkurang. Sama juga kita nyemprotkan air ya. Kalau ada yang menghalang pertama kan, yang berikutnya sisanya kan lebih rendah. Nah, ini dia pressure. Karena kecepatannya nanti ya. Ini kombinasi. Kemudian dari reaksinya tadi, 50% reaksi, berarti 5% reaksi, 5% ininya ya, impuls. Nah, ini kombinasi dari impuls dan reaksi. Jadi gabungan. Sayang reaksi itu semburannya tidak dipergunakan. Jadi double deh ya. Ini turbin impuls tadi ya. Impuls itu dia langsung menggerakkan turbin karena dia nyemprot. Pokoknya
Seperti kalau kamu kincir air gitu ya, lihat. Air jatuh ke bilanya kan, sehingga kincirnya berputar. Itu dia adalah impuls. Pada impulsnya dari tabrakannya tadi, impuls. Kalau reaksi dia seperti kalau kita selang itu tadi, selang pemadam kebakaran kan cepatnya tinggi ya. Nah, selangnya akan bergerak itu kalau nggak dipegang. Karena reaksi daripada keluarnya air daripada selang gitu kan. Kalau sini dia keluarnya tekanan uap yang tinggi daripada di apa nozzle-nya. Nozzle itu sempit sehingga dia akan bergerak. Nah, dia bergerak dihubungkanlah ke as. Nah, energi yang disemburkan tadi kan sayang tidak bergunakan. Nah, dihubungkan lagi dia ke bila-bila turbin yang setelah letak dari rotor, letak daripada nozzle tadi. Nozzle-nozzle itu juga banyak deh ya. Sehingga dia akan tegak tenaga yang keluar dari untuk menggerakkan nozzle-nya. Hasilnya juga akan menggerakkan bila-bila turbin. Jadi double dia, makanya dia impuls reaksi, itu namanya impuls reaksi. Kalau reaksi langsung saja satu. Impuls reaksi itu tadi ya. Jadi dorongan daripada reaksi tadi keluar dari nozzle, nozzle-nya tidak statis ya, nozzle-nya akan dihubungkan ke as generator, ke as apa namanya turbin ya. Hasil dari reaksi tersebut yang berupa semburan tadi untuk masukkan reaksi geraknya dihubungkan disemprotkan lagi ke bila-bila turbin, impuls lah jadinya. Jadi makanya impuls reaksi. Sebenarnya dia reaksi dulu ya baru impuls ya. Reaksi dulu baru impuls. Karena dia impulsnya adalah hasil dari reaksi. Sisa dari reaksi tadi impuls. Jadi dua putarannya. Kalau impuls saja hanya dia semprot langsung. Nah, konstruksi ini lebih sederhana karena dia nozzle-nya diam. Yang bergerak hanya bila-bila dan turbin. Nah, kemudian tadi kan dia ada yang tadi ya bertingkat. Nah, dia bertingkat karena tidak satu apa tadi seperti gambar video tadi, tidak satu apa namanya, tidak satu lempeng ya bertingkat-tingkat. Yang ketinggiannya juga berbeda kan. Itu baru pada tahap penggerakan turbin. Nah, kecepatannya itu sangat tinggi. Nanti akan kita gimana di sebelum ngerem? Oh, jangan direm, rugi kan? Atau nanti pakai apa namanya roda gigi, tidak cocok juga. Nanti dia dengan uapnya tersebut kita akan mengerem sehingga kecepatan turbin itu akan mencapai kebutuhannya di putaran untuk generator. Nah, untuk impuls reaksi ini harus hati-hati. Antara impuls dan reaksinya tidak boleh konvergen ya. Saling menghilangkan. Tidak boleh divergen. Ya harus sifatnya konvergen. Kalau divergen kan selalu menghilangkan. Putaran yang dihasilkan oleh apa reaksi dikurangi atau dibatalkan oleh impuls nggak boleh. Jadi reaksi harus ditambah. Makanya disebut konvergen ya. Kalau berkurang itu akan rugi kan. Umpamanya contohnya reaksinya tadi apa? Reaksinya putarnya ke kanan umpamanya. Semburan dari reaksi apa nozzle dari reaksi kan semburannya diputarkan ke arah bila-bila ke arah kiri. Nah, itu akan disebut divergen. Saling menghilangkan. Rugi. Harusnya dia divergen. Arahnya tadi umpamanya reaksi itu dia berat ke kanan, semburannya juga harus geraknya ke kanan sehingga akan menambah daya. Nah, itu impuls reaksi. Tidak boleh divergen gitu ya. Kalau divergen dia akan mengerem. Udah digerakkan sama reaksi ke kanan, disembur arah kiri sama nozzle-nya kan. Nah, itu udah hasil reaksinya nggak bisa. Rugi. Dia harus konvergen supaya dia akan menambah. Tidak ada energi yang apa hilang begitu saja. Nah, kalau hanya reaksi saja itu ada yang hilang energinya. Kalau dia apa impuls, emang dia hanya nozzle-nya tidak bergerak ya, dia diam, dia hanya benar-benar sifatnya energi yang didapatkan adalah dari semburan dari nozzle tersebut. Tidak ada gerakan dari nozzle, dia diam, ditempatkan di apa dipatenkan ya, didiamkan, tidak bergerak. Nah, dari bila-bila rotor tadi, bila-bila itu ya, turbin tadi akan menggerakkan energi ya, pindahan energi. Dari energi aliran uap menjadi energi gerak. Itu dia. Kemudian berdasarkan alirannya, aliran daripada uap tadi ya, dari aksial sudut apa, flow turbin, radial dari putaran gitu ya. Kemudian tangensial dari beberapa empat sudut ya. Yang aksial ini contohnya nanti. Ini cocok untuk generator.
dari sudut itunya ya. Yang generator modern ini ukuran besar ya, digunakan untuk menggunakan alirannya berdasarkan aliran. Tadi kan berdasarkan uap ininya ya pertama ya, berdasarkan apa namanya prinsip kerjanya. Yang kedua dia berdasarkan aliran daripada uap tersebut. Aksial ini yang banyak aksial, turbin, aliran aksial, sudut ya. Ini semua apa modern yang besar ya. Ini bentuk ininya ya, kira-kira. Sudut ya. Jadi uap datang dari sini ke bila-bila. Ini bilanya yang panjang banyak tadi ya. Ini satu apa nama satu tingkat. Ini berada dari kecil ke yang besar. Aliran turbin yang masuk. Ini aliran keluar. Ini kan di sini urutan tadi ya. Tingkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga dia sampai di sini disebut nanti bleeding apanya uapnya ya. Udah lemah. Nah, kalau mau digunakan lagi untuk pembangkit harus dipanaskan lagi. Ini dia yang contoh yang ini tadi. Awalnya orang Swedia ya pembuat pertamanya. Jadi setelah piringan tetap itu step poros ya. Sebelum piringan tetap berarti dia yang terhubung ke as ya. Piringan bilah-bilah turbin yang banyak tadi yang memutar lingkaran tadi ya. Lingkaran dari 50% reaksi aliran radial adalah tetap pada setiap piring. Ini separuhnya dari reaksinya. Proses bilah memutar berlawanan satu sama lain. Ini adalah kecepatan relatif dua kecepatan yang berjalan dicapai di setiap bilah turbin ya. Dua kerja tahapan akhir mungkin di saat aliran aksial mencapai area yang lebih besar. Gitu. Cocok digunakan untuk beban-beban puncak karena energinya lebih besar. Tapi walaupun jenis turbin ini susah ya banyak, tapi ukurannya lebih kecil gitu ya. Nih, yang dibuat sampai dengan output di bawah 300 mega ya. Itu kan sampai 1000 ya. Dari 1 mega sampai 1000 mega. Ini dia yang menengah lah ya. Tidak terlalu kecil. Ini bentuknya turbinnya. Ini yang sekeliling tadi ya. Tingkat dari yang kecil sampai yang besar. Nah, setelah melewati akhir daripada bila-bila turbin dia akan menjadi bleeding istilahnya ya. Uapnya sudah bleeding. Steam, bleeding steam ya. Sudah lemah ya. Karena sudah terhalang oleh beberapa turbin untuk menggerakkan turbin ya. Kemudian aksial ya. Dia arahnya tangan sial. Dia sangat kuat tapi bukan mesin efisien. Dia sangat kuat dan besar ya. Digunakan untuk alat bantu pembangkit listrik. Jadi bukan alat utama deh ya. Tangan sial. Di dalam turbin ini, nozzle mengalirkan uap secara tangensial ke dalam ember giling atau bilah tadi ya, di sekeliling roda tunggal tadi. Ini prosesnya akan ulang. Kemudian setelah itu, pada jalan keluar uap berubah menjadi sebuah ruang kembali. Memasuki kembali ambar berikutnya dan sepanjang pinggiran. Jadi setelah bilah pertama, bilah lapis kedua, lapis ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang tangensial. Ini berarti dia impuls ya, nabrak langsung nih, nabrak. Nah, nozzle-nya banyak ya sekelilingnya ya. Nah, ini ya kayak 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 apa namanya? Kayak ember tadi kan, kayak ember. Kayak apa lah penampungan apa namanya? Sendok gitu ya, sendok besar ya. Nah, airnya akan ditahan dengan air di sini dia kan karena tekan tinggi akan berputar. Ini dihubungkan ke as daripada turbin ya. Nah, ini dia kuat ya tetapi dia tidak bisa tadi ya. Tidak efisien. Makanya yang bila-bila tipis tadi ini gunanya untuk alat bantu. Bantu. Kemudian cara pasokan panasnya. Turbin tekanan tunggal berarti hanya satu sumber gitu ya. Campuran atau turbin tekanan ganda, kemudian turbin rehead. Nah, ini tadi setelah keluar dari ini tadi umpamanya. Di sini dipanaskan lagi, ini disebut rehead atau recycle gitu ya. Rehead. Panaskan lagi. Single atau double yang rehead itu. Turbin yang tunggal tadi ya, berarti satu, pasokan uapnya satu. Turbin tekan ganda atau campuran. Ini dia menggunakan dua sumber tenaga pada tekanan yang berbeda. Turbin tegangan ganda ditemukan untuk membangkit listrik tenaga nuklir di mana dia digunakan untuk dua sumber terus-menerus. Kenapa? Nah, ya, turbin air ya. Karena nanti dia akan kita bahas sendiri nanti di apa namanya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Tegangan ganda banyak untuk tekanan tunggal kali ini tekanan tunggal dia.
Dan dengan campuran ini biasanya untuk pembangkit industri, misalnya pabrik penggilingan baja, dia lebih banyak ke tenaga ya, bukan ke apa namanya ke listriknya. Tambang batu bara, di mana pasokan uap menggunakan pasokan lebih ekonomis daripada yang lainnya. Misalnya dari cerobong tersebut bisa digunakan lagi untuk uap tekanan rendah ya, karena masih tinggi. Karena dia tidak boleh langsung dibuang ke atmosfer ya, akan ada batas. Sehingga dia harus didinginkan. Kalau didinginkan rugi saja kita. Lebih baik kita manfaatkan untuk turbin. Jadi dia ada double itunya. Setelah keluar tidak langsung didinginkan. Kalau dibuang langsung tidak boleh, karena itu akan merusak lingkungan ya. Sehingga dia perlu didinginkan. Nah, daripada didinginkan lebih baik kita panaskan lagi dan menjadi pemutar turbin yang tekanan lebih rendah. Dapat energi lagi kan, bisa menggerakkan generator lagi. Baru setelah itu baru di kondensor atau didinginkan, diembunkan istilahnya ya. Uap itu kan mengembun. Kalau ini menguap, kalau dari cair dan cair menjadi gas disebut menguap. Kalau dari uap menjadi cair disebut mengembun ya. Pengembunan itu disebut kondensor ya, kondensasi istilahnya. Sistem tegangan ganda juga digunakan untuk siklus gabungan. Nah, lihat ini tadi. Setelah selesai, ini kan, nih, ini yang langsung, ya. Umpamanya uap tekanan 50 bar gitu, menggerakkan turbinnya ya, dihubungkan ke generator. Sisanya langsung dibuang ke kondensor, didinginkan. Ini dua sumbernya, ini tadi dia. Satu pengeluaran turbin, dua regeneratif ya, turbin kondensasi, non kondensasi, kemudian keadaan terbalik. Ini dua turbin steam yang sama dengan ini, ditambah dengan hasil dari exhaust ya. Jadi dari apa namanya sisa pembakaran kan, masuk lagi tekanan ke sini. Kemudian menggerakkan turbin, baru dikondensasi. Nah ini yang reheat. Steam tadi di reheater ya, masuk kemudian karena biasanya sisa dari sini nih, dari pembakaran turbin utama. Nah, tidak langsung dikondensor, di reheater lagi, dipanaskan lagi ya, steamnya dari sini dipanaskan lagi, kemudian baru menggerakkan turbin dengan tekanan lebih rendah. Ini high pressure, ini low pressure, tekanan tinggi, ini tekanan rendah ya, gabung. Ini bukan, ini steam apa? Steam sisa ya ini. Ini steam dari itu ya, dari boiler ya, yang sudah dipanaskan lagi lewat reheater, superheater ya, superheater. Kalau ini adalah hasil dari sini kondensor. Tapi kalau langsung ke turbin tidak kuat, akhirnya di reheater lagi. Baru setelah di reheater di semi turbin ini baru hasilnya kondensor. Hasil airnya baru masuk ke boiler lagi. Ini jenisnya ya dari sini. Dia ada pergerakan panas dan sebagainya. Turbin regeneratif ini mirip tadi ya, tapi penggunaannya berbeda. Dia akan menggabungkan sejumlah pengeluaran di mana proporsi kecil dari uap terus dikeluarkan untuk tujuan pemanasan air bukan boiler. Nah, ini ya pembagian untuk economizer namanya, untuk umpan air ya. Sehingga nanti yang masuk itu tidak air dingin, tidak panas. Kalau air dingin dia akan drop ya panasnya. Ini kan efisiensi termal dan sebagainya. Pembangkit. Pembangkit listrik tenaga uap dilengkapi dengan pengaturan reheating ya, dan pengaturan regeneratif. Sehingga pemanas-pemanas yang lain itu, karena banyak ya pemanas, selain dia memanaskan uap kan, dia juga memanaskan air dulu menjadi uap, uap dipanaskan lagi superheater, kemudian juga untuk pemanasan air preheater atau nanti pemanasan udara untuk pembakaran ya. Ini semuanya dari regeneratif dari sisa-sisa tidak langsung dibuang. Nah, kondensasi, corong asap uap tadi terkondensasi di kondensor. Nah, kondensor digunakan sebagai air umpan untuk boiler. Ya sudah kita cairkan, embunkan yang jadi air. Dengan cara itu turbin kondensasi memungkinkan uap untuk memperluas tekanan serendah mungkin sebelum kental ya. Mengisi uap menggunakan jenis turbin ini. Non kondensasi, ketika coba uap keluar dari turbin tidak dikental atau tidak habis di atmosfer disebut non kondensasi. Jadi dia biasanya sudah disaring dulu ya dan didinginkan, maka cerobongnya itu akan tinggi. Nah, cerobong berarti akan pulih untuk umpan air di boiler. Ini tekanan balik nanti ada gunanya nanti, atau turbin topping ya. Jenis turbin ini menolak uap setelah pemuaian. Jadi setelah dia memuai, tekanannya yang rendah cocok digunakan untuk tujuan pemanasan. Jadi bukan untuk tenaga ya. Jadi seperti untuk
pemanas, apa namanya, perebusan, apa namanya, kelapa sawit, ya. Nanti panasnya digunakan untuk pengering obat-obatan atau tekstil, gitu ya. Jadi karena tekanannya rendah ya, tekanan balik. Ada sisa kan, tekanan balik. Kemudian digunakan untuk istri gula ya, tekanan rendah. Untuk peralatan pemanas, di mana sebagai corobang topping ke turbin dirancang untuk kondisi uap yang lebih rendah. Jadi bukan untuk tenaga deh ya. Sama-sama turbin ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Berdasarkan jumlah silindernya. Nih, ini yang kebagian banyak itu adalah multi silinder. Yang tadi saya sebut silinder tadi ya. Bila-bila seperti itu, ini dulu. Kita lihat yang sebut silinder itu apa. Bentar dengan kita habis ini sholat ya. Nah contohnya nih, ini satu silindernya nih. Bilah satu bilah. Nanti dia ada beberapa ya. Ini kan bila-bila turbin sekelilingnya ya. Ini dihubungkan ke as. Ini kan penjajar nanti. Cuman diameternya berbeda ya. Nah, dia diameter ini urutannya. Ini yang satu silinder ini. Ini kecil besar besar nggak sejajar ya. Karena nanti uap makin ke sini dia akan makin lemah ya putarannya. Supaya itu sifatnya untuk pengereman. Nah, mungkin kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib. Tapi jangan lama-lama sholat maghribnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita langsung masuk, masuk ya. Masalah jumlah silindernya ya. Nah, ini sebut silinder itu apa? Nih saya lihatin videonya dulu. Sekalian memperlihatkan tadi apa reaksi dan impuls ya. Nah, sebut silindernya ini. Jadi beberapa apa namanya lilitan ya. Ini satu bilah nih ya. Ini pertama, kedua ini sebut silindernya. Nah kalau yang impuls tadi ini ya silinder tunggal itu jarang ya. Itu daya kecil. Ini silindernya adalah lebih dari satu ya, multi silinder. Nah ini yang impuls tadi. eh apanya namanya? Sebentar. Nozzle-nya ini permanen ya di luar. Banyak nanti ya. Ini kan cuma satu ini kan sekeliling tadi ya nozzle. Jadi air akan menyemprot, uap ya akan menyemprot, uap tekanan tinggi akan menyemprot ke bilah-bilah ini. Pada ininya biasanya tidak sejajar ya. Ini contoh saja ya. Ini tidak sejajar, biasanya dia akan dari yang rendah ke tinggi, nanti kelihatan lagi yang realnya ya. Ini hanya untuk membiarkan silinder dari turbin dan apa namanya secara tekanannya impuls atau reaksi gitu ya. Ini impuls ini. Jadi semprotan dari tekanan turbin tadi masuk ke bilah ini. Kemutar ya kan. Dia ada beberapa ya nozzle-nya ya sekeliling juga. Sehingga dia akan memutar. Kemudian kan ini kan bolong nih ke belakang. Sisa dia kena di sini akan masuk ke tekanan ke silinder kedua, silinder ketiga dan seterusnya. Ya ininya tidak tidak tingginya tidak berbeda nanti ya. Nah, ini yang impuls. Nah kalau reaksi ini asnya sendiri ya, asnya sendiri bila-bilanya pada as terhubung ke as. Saya pakai sendiri. Oh. Jadi dia bila-bilanya ini uh, terhubung ke as ya, yang dihubungkan ke gear ya, bergerak roda gigi apa gear lah ya, sehingga dia akan bergerakkan apa namanya asnya. Sedangkan nozzle-nya sendiri tidak terhubung ya, itu yang apa namanya impuls. Nah, reaksi dia nozzle-nya tuh di asnya dihubungkan ke as, sehingga aliran uap tadi masuk ke as. Berarti ininya double ya, asnya ini untuk masuknya uap. Nih, masuk uap ke sini, keluar ke sini dia kan, itu timbul reaksi akan memutar ini, memutar as ya. Nah, hasil dari semprotan yang untuk memutar as tadi akan disemprotkan lagi ke bilah. Ini disebut turbin impuls reaksi ya. Reaksi dulu baru impuls. Kalau reaksi saja
Ini tidak, dia semprotan uap tadi tidak di apa diarahkan lagi ke bila-bila turbin, tapi langsung keluar saja. Itu reaksi murni. Jadi dia bergerak tidak memerlukan ini nih bila-bila tadi, dia bergerak sendiri aja karena dia dari reaksi keluarnya uap tekanan tinggi dari nozzle. Nah ini kan gabungan. Jadi keluar menggerakkan nozzle-nya ini, nozzle-nya ke as ya, akan menggerakkan sehingga nanti semprotan yang tekanan tinggi tadi akan disemprotkan lagi ke bila. Ini sama dengan ini kan, reaksi apa impuls. Nah ininya bergeraknya reaksi. Jadi dua dua tenaga didapat. Pertama dari reaksi keluarnya uap tekanan tinggi dari nozzle yang dihubungkan ke as, asnya bergerak. Kemudian semprotan yang nozzle tadi ini kan ke bila mirip dengan yang impuls. Jadi ada dua tenaga ini impuls reaksi tadi. Nah ini dia apa namanya silindernya beberapa ya. Nah tapi dia tidak sejajar ya, tingginya berbeda. Nanti kita lihatkan lagi ya. Kita lihatkan. Nanti saya lihatkan ininya. Tutup dulu. Nah, ini yang bentuk daripada silindernya tadi ya. Dia tidak sejajar seperti itu ya. Ini yang dari industri langsung. Dari yang kecil ke yang besar itu ya. Nanti kita lihatin yang lebih besar ya. Nah nih. Ini masuk uapnya dari sini ya. Sampai ke yang besar. Ini biasanya ini impuls ya yang gede. Masa kan memutar di sini kan, menyemprot. Akhirnya sampai ke belakang sudah bleeding istilahnya ya, sudah rendah, makanya uapnya nanti akan dikeluarkan. Bisa dipanaskan lagi untuk reheater, untuk turbin yang lebih rendah, atau pemanas yang lainnya seperti untuk biasanya ini jarang ya, karena dia pembangkit listrik dengan pabrik itu biasanya berjauhan, sehingga dia biasanya untuk reheater yang bisa. Nah ini contohnya dia kan, ini yang dari apa namanya turbin yang apa silindernya tadi. Tidak ada yang tunggal ya. Kita kembali ke sininya. Jadi jenis tadi ada tunggal, itu dan tunggal karena tunggal rugi tenaga kita karena putaran tersebut masih tekanannya masih tinggi. Kalau silindernya satu, itu dia udah nanti dia akan apa namanya langsung keluar ya. Nah, ini dia berdasarkan jumlah silinder, silinder tunggal dan multi silindernya. Kebanyakan multi silinder ya. Silinder tunggal itu semua tahapan turbin disimpan dalam satu casing ya. Satu casing urutan tadi ya itu satu satu casing. Digunakan satu poros. Jadi satu poros dia dengan generator nanti. Sedangkan multi silinder dia ada dua ininya ya. Yang tadi itu multi silinder tunggal itu ya ininya. Bentar tadi ini tunggal cuman dia satu banyak apa namanya urutan bilah ya. Dalam satu ini satu sumber ininya ya. Satu tunggal itu. Nah, kalau yang double multi, dia itu sumbernya itu lebih dari satu. Asnya ini juga satu poros ya, satu poros. Jadi diperlukan bearing ya. Jadi pada turbin output yang besar, jumlah tahap yang dibutuhkan menjadi sangat tinggi sehingga tambahan bearing diperlukan untuk mendukung poros tadi bearing supaya dia lebih ringan ya kerjanya ya. Dalam keadaan ini multi silinder yang digunakan. Ini multi silinder untuk tekanan yang besar. Karena sumber ininya kan dua lebih dari satu ya. Kemudian berdasarkan penataan silindernya, sama aliran tunggal berarti seperti yang tadi masuk dari ujung keluar dari ujung. Aliran ganda dia ada dua sehingga nanti dua dua ininya dua dua turbinnya ya bila-bila turbinnya. Kemudian aliran balik ini biasanya untuk pengereman. Aliran tunggal tadi masuk uap di satu ujung ya, ujung keluar di ujung lain, masuk uap ujung lain. Kemudian yang double ini tadi kan, yang ganda tadi ini keluarnya dua arah. Alirannya. Berarti di sini ada turbin ya. Kemudian yang arah reverse balik tadi ya. Masuk, ya pertamanya masuk sini kan. Di arah balik. Nobos ini dia. Ini biasa pengereman. Itu arah-arah darinya ya. Nih. Arah tunggal tadi arah ganda masuk arah pusat dan menjadi dua ya. Sumbu yang saling menjauh. Membagi dua sudut rotor ya. Sehingga silinder tekanan rendah biasanya menggunakan aliran ganda. Yang tinggi tadi nih. Aliran tunggal satu arah dia ya. Tapi dia bisa beberapa silinder ya. Ini bisa tunggal atau ganda. Kemudian area balik tadi yang digunakan di silinder HP di mana uap suhu yang lebih tinggi digunakan untuk perangkat yang lebih besar.
untuk meminimalkan pengembangan yang berbeda, yaitu ekspansi yang tidak sama dari rotor dan casing. Dan kemudian keadaan balik digunakan pada gambar yang tadi ya. Berdasarkan jumlah shaftnya atau asnya ya, shaftnya. Tandem, kemudian lintasan gabungan, kemudian tandem gabungan. Tandem gabungan ini ya. Jadi kebanyakan tuh lebih multi silinder, yang multi ya. Kalau tunggal pasti gimana dia shaftnya lebih satu sebagai satu ya. Kalau silinder tunggal pasti shaft ini kan asnya ya. Kalau di multi baru dia bisa gabungan atau lintasan. Kalau tunggal dan generator tunggal seperti itu disebut sebagai turbin senyawa tandem. Lintasan gabungan, nah, dua poros, artinya ada dua poros ya yang digunakan untuk menggerakkan pembangkit yang terpisah. Tidak mungkin pembangkit yang berbeda, maksudnya pembangkit di sini adalah generatornya ya, pisah. Jadi porosnya dua, satu untuk generator yang satu, satu untuk generator yang lain. Nah seperti ini tadi, ini kan dua aliran, dari sini dan sini. Nah kalau dia shaftnya atau asnya satu, ya ini akan saling menghilangkan. Jadi as yang berbeda di sini nanti untuk menggerakkan generator turbin yang ini menggerakkan generator yang lain, ini yang lain gitu ya. Kalau satu kan satu as ya satu generator. Dia berdasarkan kecepatan rotasi. Nah, kalau untuk pembangkit tenaga listrik kecepatan adalah konstan ya. Dan dia frekuensinya harus tetap kan 50 Hz. Berarti kalau kutub generatornya itu adalah dua kutub, berarti dia memerlukan kecepatan 750 putaran per menit. Untuk dapatkan frekuensi 50 Hz ya. Kalau dia kutubnya 4, berarti dia memerlukan kecepatan 1500. Kalau 60 Hz 1600 gitu ya. Ini yang kita gunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau turbin kecepatan variabel biasanya untuk bergerak. Turbin-turbin adalah untuk umpamanya kalau dulu yang uap itu adalah untuk apa namanya kereta. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang yang turbin itu biasanya turbin gas ya, ada untuk kapal ya. Kalau turbin gas itu. Karena tidak mungkin kapalnya bawa batu bara. Jadi nanti waktu kita membangkit tenaga gas nanti ya. Ada. Prinsipnya sama, cuman dia gasnya tidak membakar tungku ya, tetapi dia langsung kecepatan tinggi tersebut akan langsung memutar turbin sehingga ada risiko umpamanya ledakan ya, ini lebih lebih tinggi daripada turbin uap. Tetapi dia efisiensinya lebih tinggi karena panasnya langsung memutar turbin. Nah, ini yang variabel biasanya itu untuk yang kapal gitu ya. Kapal kalau untuk kapal-kapal besar itu kalau tenaga utamanya itu adalah menggunakan turbin, tetapi turbin gas sekarang yang bukan turbin uap. Turbin uap akan sangat membutuhkan ruang yang lebih besar ya, dan dia supaya irit kan dia pakai batu bara gitu ya. Nah, kalau turbin gas dia cepat, tapi kerjanya mirip. Ini yang bergerak. Nah, dia variabel kan, pada mau dia mau berhenti pelan, mau awal pelan, kemudian kencang. Kalau pembangkit tenaga listrik tidak bisa, frekuensi harus sama. Makanya nanti ada namanya apa namanya penggabungan dari sinkronisasi ya, penggabungan dari beberapa pembangkit. Karena pembangkit di Indonesia ya, apa di seluruh dunia itu tidak satu pembangkit. Banyak pembangkit dengan jenis yang berbeda. Umpamanya pembangkitnya ada PLTA, PLTU, PLTD, PLTG atau nuklir gitu ya. Kemudian ukurannya juga berbeda-beda. Itu nanti kalau mau digabung nanti dia harus disinkronkan, namanya sinkronisasi. Kecepatan apa frekuensinya harus sama. Nah, itu tadi putaran dari turbin ya, dari generator. Frekuensi harus sama. Fasanya harus sama. Nah, nanti kalau dia 3 fase kan, nah, dia punya sudut masing-masing ya. Terus dari pembangkit satu dengan pembangkit dua sama. Fasanya harus sama, frekuensi sama, kemudian amplitudonya atau tegangannya harus sama. Itu baru bisa dia digabung. Kalau tidak nanti akan rusak. Maka nanti sebelum penggabungan ada namanya sinkronisasi. Menyamakan frekuensi antara satu pembangkit dengan pembangkit lainnya. Kalau dulu kalau praktek TTL itu, kalau sekarang konversi ya itu ada namanya sinkronisasi. Dari berbeda-beda pembangkit harus sama. Baru dia bisa digabungkan. Seperti kita kan itu banyak pembangkit itu digabung. Interkoneksi Jawa Bali contohnya kan. Atau yang di luar Jawa juga umpamanya ada kalau di Sumatera ada beberapa provinsi ya. Tapi tidak semua pulau Sumatera itu satu interkoneksi. Ada beberapa provinsi yang interkoneksi. Kalau di Jawa Bali kan tergabung ya. Nah ini dia nanti kecepatan arus konstan. Supaya apa frekuensi? Ah, ini tadi dia. Untuk mencari kecepatan generator. Ini kan kecepatan turbin. Kecepatan itu adalah 120 dari siklus per detik
Ini ininya tadi ya, frekuensinya ya. Dibagi dengan jumlah kutub, itulah kecepatan. Masalah kecepatan rotasi ya, apakah dalam turbin ya, harus mengikuti ini. Kalau kutubnya kan dua, ada empat ya, banyak kan. Banyak kan dua. Jadi dia 120 dibagi ini frekuensi 50. Dapatlah ini dia sekitar, kalau untuk apa 3660 Hz ini ya, untuk 50 Hz ya, siklus atau Hz ini ya. Ini dapat 3000 deh ya. Kemudian 1500 untuk 60 Hz untuk dua kutub. Ya. Sama RPM-nya ya, sama 2, 4, dan 5. 3600 ini kan. 60 Hz, 50-nya nih. 50 Hz-nya 3000 untuk dua kutubnya, nih kan, dibagi. Makin besar kutubnya kan, makin kecil ininya ya kecepatannya. Umpamanya 750 untuk dua kutub, 100, 1500 untuk 4 kutub, 3000 untuk 8 kutub. Ini kan 120 dikali 50. Artinya 120 dikali 100, 112.000 ya, 6.000 ya. 6.000 umpama kalau 2, 6.000 bagi 2 kan 3.000. Ini untuk 3.000 ini adalah RPM untuk dua kutub. Nah, kalau 6.000 dibagi 4 dapatnya 1.900 kan. Kalau 50 Hz ya, 50 Hz berarti dia untuk 4 kutub. Kalau 6.000 dibagi 8 dapatnya 150 untuk 50 Hz. Kalau 60 ya tadi 60 kali 120 dibagi dengan masing-masing. Ini di 3.600 untuk dua kutub, ya kan? 3.600 kan? Itu 7.200 nih kan? Totalnya. Kalau 4 kutub berarti 1.800. Kalau 8 kutub berarti 1.800 dibagi 2 800. SCA 1.800 900 ya, 900 putaran. Kalau 60 Hz. Tapi di kita 50 ya, 50 Hz. Nah, ini di kecepatan generator yang ini tadi, yang konstan ya. Kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan variabel ini nggak perlu karena dia memerlukan kecepatan berbeda-beda. Dari baru bergerak tentu nggak mungkin langsung kencang kan. Baru dia makin kencang nanti, kemudian yang waktu dia mau merapat lagi kapalnya seperti itu lagi. Kalau kereta nggak ada lagi, dulu kereta ya, kereta api. Kereta sekarang kan diesel sama listrik ya, karena lebih efisien. Untuk kecepatan tadi ya, rumusnya. Kan kecepatannya, kecepatan sinkronnya ini ya. MS biasanya. 120, nih. Itu frekuensinya, nah, gitu. Kecepatan ini dia. Dua kutub ya sekitar 3.000-an ya. 900, 4 kutub 750, 50 Hz. Kalau 3600, 1800 atau 900 itu untuk 60 Hz. Karena ada beberapa negara 60 ya, 60 Hz. Nah, 50 Hz kenapa ini 50 Hz itu yang banyak? Karena ini biasanya untuk masalah daya tahan dan efisiensi. Ini lebih tinggi dia daripada 60 Hz. Panasnya lebih rendah gitu ya. Nah, itu bisa kalian searching di internet. Kenapa frekuensi 50 Hz itu lebih disukai daripada 60 Hz? Nah, itu ada. Variabel itu tadi. Jadi dia, kan nggak mungkin dia kalau yang uap ya, kalau yang uap itu apa namanya, eh, bahan bakarnya yang diturunkan seperti yang kita kemarin turbinnya, sehingga boilernya turun panasnya, energinya turun tidak. Jadi dia pakai unit gear ya, kecepatan. Pembakaran tetap gitu ya. Nah, kecuali dia mau sangat pelan nanti baru kecepatan bahan bakarnya diturunkan. Karena dia tidak serta-merta ya, tidak seperti diesel atau air yang langsung dinyalakan langsung bisa bergerak. Nah, ini butuh waktu. Turbin tadi. Karena uapnya yang butuh waktu bukan turbinnya ya, uapnya. Yang variabel tadi. Turbin tersebut digunakan biasanya untuk menggerak kapal. Ini kalau kapal besar ya. Nah, kapal-kapal besar itu dia bukan diesel ya. Diesel itu adalah tenaga pembantu seperti untuk apa namanya komunikasinya ya. Itu kan harus 24 jam. Kemudian terdapat kapal perang nanti ya. Kalau kapal penumpang juga kapal barang. Nah, itu dia untuk penerangan, untuk komunikasi. Sedangkan untuk tenaganya digunakan adalah turbin. Cuman sekarang bukan turbin uap, dia turbin gas ya. Karena lebih efisiensi dari bahan bakar. Walaupun lebih mahal ya daripada batu bara. Kompresor ya sama blower, memiliki frekuensi variabel ya. Kecepatan variabel. Kompresor kan bisa bervariasi. Blower juga kan bisa pelan, bisa kencang. Kapal juga gitu. Kalau pembangkit tidak. Ini yang tadi impuls yang sederhana tadi ya, udah kita bahas tadi videonya ya.
Impuls berarti dia nabrak uap, itu kecepatan tinggi uap akan menabrak nozzle. Akan menabrak bilah-bilah dari turbin. Nozzle tersebut ya, nozzle. Lalu dia akan dari tadi nabrak uap ke sini masuk. Nabrak. Nah, ininya banyak ya, bilah-bilahnya. Dan ini berlapis-lapis. Dari yang kecil ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil ya ke yang besar. Kenapa ke kecil ke besar? Karena makin ke belakang nih, kalau besar kan dia lebih berat ya. Sedangkan tenaganya sisanya makin rendah. Harusnya kan yang besar dong, yang di depan gitu kan. Sehingga makin kecil dia, tenaga kecil dengan beban yang lebih kecil dapat. Karena dia, kenapa tadi kecepatannya ini tadi yang jauh di atas kebutuhan kita yang umpamanya 4 kutub atau 2 kutub ya. Kecepatannya 3.000, sedangkan kecepatannya itu sangat tinggi. Sampai 20.000. Sedangkan kita butuhnya hanya 3.000 umpamanya yang pakai dua itu ya, 2 kutub. Nah, sedangkan dia masukkan generatornya 20.000. Kalau dihubungkan ke koppel ke generator, nanti ya kecepatan generator lebih kurang 20.000 ya. Walaupun nanti ada efisiensi kan kecepatan sama tuh. Paling dayanya yang berkurang. Nah, kalau kita gear itu akan rugi, repot kan. Nah, nanti dia ada pengeremannya. Kenapa ini bertingkat-tingkat? Pertama, menyerap energi yang masih tinggi dan mendapatkan tenaga yang lebih besar ya. Jadi setelah menggerakkan satu bilah, ya satu kelompok bilah gitu ya, satu paket bilah ya, yang tenaganya masih, yang berikutnya masih kuat, sehingga perlu lagi digerakkan. Yang sama tadi ya. Ini kita lihatin tadi yang ininya, apa namanya? Ini bisa. Impuls dan reaksi tadi ya. Ini penggabungan impuls, turbin impuls ya. Nah, ini dia penggabungan adalah satu metode untuk mengurangi kecepatan rotasi dari turbin impuls ke batas praktis. Maksudnya batas praktis itu batas putaran generator yang diizinkan. Nah, itu dia generator yang diizinkan. Nah, seperti lihat, nah, kecepatan tinggi uap yang diperoleh untuk mengalirkan melalui satu baris sudut bergerak menghasilkan kecepatan rotor sekitar 30.000 rpm. 30.000 putaran per menit. Sedangkan kita butuh, kalau yang katakan kita ambillah 2 kutub saja, 3.000 kan. Berarti kan 10 kali lipat. Tidak mungkin kita menggunakan kecepatan itu untuk generator. Nah, makanya metode ini untuk mengurangi tadi penggabungan untuk ngerem dia. Dan terlalu tinggi untuk penggunaan secara praktik atau penggerak generator. Karena generator puluhnya yang 2 kutub hanya 3.000. Apalagi 4 kutub, 1.500. 20 kali lipat kan? Ini 10 kalinya. Nah, kemudian tidak hanya itu kecepatan tinggi dah ya. Kerugian meninggalkan living loss sangat tinggi. Nah, kecepatan tinggi tadi ya. Oleh karena itu penting untuk menggabungkan beberapa pencemburuan pada turbin impuls sederhana untuk penggunaan secara praktek. Sudah dapat putaran yang sesuai dengan kecepatan generator. Ya, tadi 3.000 atau 1.500 ya, tergantung kutubnya ya. Kalau nanti kalau kamu lihat motor atau generator yang kecepatan 3.000-an, itu berarti kutubnya 2 itu. Dan frekuensi kita 50 Hz ya. Nah, kalau 750 dia, itu apa 1.500 gitu ya, 1.500 berarti di 4 kutub. Jadi ketahuan nanti kita nggak perlu, karena frekuensi tetap kan, atau motor listrik ya, atau generator kan untuk listrik nanti. Jadi ini dimungkinkan ya untuk memanfaatkan lebih dari satu set nozzle, sudut rotor dalam sebuah rangkaian penguncian untuk poros bersama, sehingga baik tekanan uap atau kecepatan semburan diserap secara bertahap. Gitu. Makanya tadi kan berurutan ya, apa namanya, berderet bila-bila turbin tadi ke belakang ya, dari yang kecil ke yang besar gitu kan. Nah, living loss juga akan kurang. Living loss tadi sini ya. Loss kurang. Seperti itu peningkatan energi yang terakhir tadi. Ada 3 jenis utama. Pertama, turbin impuls tekanan gabungan, turbin impuls tekanan gabungan, kecepatan gabungan ya. Jadi impuls berarti apa? Apa ya? Rancangan lebih sederhana ya, karena hanya impulsnya diam, yang bergerak hanya bilahnya ya, bilah turbin yang dihubungkan ke as. Ini dia tekanannya yang digabung, kecepatannya kemudian dua-duanya ya. Impuls tekanan gabungan tadi di sini deh. Nah, nanti dia
kecepatannya itu digabung supaya yang pelan akan mengerem yang kencang tadi ya. Tujuannya apa tadi? Untuk mendapatkan kecepatan praktis ya atau kecepatan generator. Jadi dia pengereman. Tekanan digabung tekanan yang rendah dengan yang tinggi. Sama juga dan nanti kecepatan yang sama deh ya. Kemudian yang kedua langsung kita ini kan ya. Terlalu detail. Yang ini contohnya yang menggunakannya. Gabungan kecepatan sederhana. Sama ya. Kecepatan tinggi umpamanya kamu menggabungkan yang tinggi dengan rendah, pasti dia akan berkurang kan? Yang tinggi, yang rendahnya akan naik. Kecepatan rata-ratanya ya. Nah ini dia. Turbin ini gabungan dengan hanya dengan kecepatan uap itu. Penurunan kecepatan diatur di banyak penurunan kecil melalui banyak baris sudu bergerak, bukan pada satu baris ya. Jadi ada sebuah nozzle dan satu nozzle-nya ya, dari satu bergerak pada rotor seperti ini. Jadi dia hampir sama, cuma ini kecepatannya yang digabung. Kalau tadi kan tekanan, tekanan juga akan menyebabkan putaran turbin berbeda kan, kecepatan tinggi dengan rendah digabung sehingga dia akan berat. Sehingga kita tidak mengutak-atik tungku ya atau boiler. Jadi di sini boiler hanya diatur jika kita punya kecepatan sekian baru, kecuali dia kecepatan apa volume yang sudah disalurkan ke turbin sudah maksimal sesuai kebutuhan, sedangkan tekanan makin naik itu baru dibuang ya. Bukan bahan bakarnya yang dikurangi. Karena dia akan turunnya cepat, naiknya akan lebih lama. Nah, di sini dia pengereman, dilakukan pengereman dengan menggabungkan tekanan, menggabungkan kecepatan, kecepatan tinggi dan rendah ya. Kemudian dua-duanya. Karena tingginya pertamanya dia. Keluar, dia masuk sini kan lebih rendah. Tinggi dia menggunakan akan dapatnya akan lebih turun ya. Kecepatan. Karena dia setelah keluar ya. Ini kok awalnya besar ya dari apa namanya superheater kan tinggi. Masuk ke titik pertama. Masuk lagi ya, dia akan ngerem. Nah, jadi tidak ada perlu kita ngerem, tapi dia kecepatan rendah inilah, tekanan rendah inilah nanti yang akan ngerem daripada uh, turbin yang kecepatannya sampai 30.000 putaran per menit. Sedangkan generator kita membutuhkan hanya maksimal 3.000 atau 3.600 karena 60 Hz. Kalau di Indonesia 50 ya 3.000 lah dia kan. Itu dia untuk pengeremannya. Jadi tidak perlu menggunakan rem atau roda gigi. Ya, roda gigi itu akan membutuhkan efisiensi kita akan jauh lebih turun. Tapi nanti ada LTA yang menggunakan seperti roda gigi itu ya. Karena keadaan landscape daripada tempat turbin air, turbinnya dengan generatornya. Jadi ada yang pakai roda gigi nanti supaya dia itu yang vertikal biasanya ya. Yang horizontal tidak. Ruginya tinggi. Nah, ini untuk mengurangi rugi-rugi tadi. Jadi putaran kita dapat, tenaganya tetap kuat gitu ya. Nah, putarannya lebih rendah remannya. Karena dia tenaganya tadi digunakan untuk apa? Untuk memutar generator. Nah, generator kalau sudah berputar dapat listrik karena nanti apa namanya lilitan itu kan di generator ini ada lilitan sama magnet kan. Nah, dia lilitan bergerak nanti dia akan menghasilkan listrik. Atau listrik dengan lilitan akan menghasilkan magnet itu balik ya. Itu nanti kalau untuk kotak apa namanya kren ya, kren yang listrik. Kakak barang, cuman bahannya harus dari barangnya dari besi ya. Nah, bolak-balik itu ya. Nah, ini yang diatur supaya kecepatan yang 30.000 tadi akan turun. Tapi dia tidak satu tingkat ya seperti tadi ya. Dia akan masuk lagi, keluar lagi ya. Nah, mungkin juga makin rendah. Kenapa? Tekanannya tadi atau kecepatannya makin turun. Nah, sudah tergerus di sini, kurang. Ini lumayan tinggi, kegerus lagi, kurang, masuk lagi, kegerus lagi. Nah, seperti itu dia akan terjadilah pengereman. Jadi dia tidak masuk langsung dari ujung awal masuk langsung ujung keluar tidak. Dia akan kalau seperti itu kecepatannya tinggi. Nah, itu digunakan untuk yang mobile tadi ya. Kan tadi ada yang stasioner, ada yang mobile ya. Well, tidak perlu kita pengereman itu karena kita variasi kecepatannya berbeda. Dia makanya akan menggunakan gear ya, roda gigi. Kalau ke umpama kendaraan darat ke roda atau ke piston, sedangkan kapal ke baling-baling ya. Jadi dia gear yang kecil kecepatan akan tinggi kan. Gear yang lebih besar kecepatannya akan rendah. Pindah seperti mobil, pindah gigi lah yang motor gitu ya. Pindah persneling. Nah, itu kan pindah gear sebenarnya, pindah roda gigi sebenarnya itu. Ini dia untuk pengereman tadi. Sehingga uapnya tetap.
Ini contohnya turbin turbo ya, ini langsung. Ini sama dengan tadi ya, dua-duanya digabung. Kecepatannya digabung, kemudian juga apa namanya tekanannya. Tekanan uap ya, kecepatannya waktu bila turbin bergerak ya. Ada dua roda atau rotor ya. Jadi kalau dia gabungan kan satu untuk kecepatan, satu untuk tekanan ya. Ada dua rotor, ada masing-masing dua baris sudut bergerak melekat sehingga dua baris roda lebih efisien daripada tiga dan seterusnya ya. Ini D2 yang gabungan tadi. Tujuannya apa tadi? Satu-satunya adalah pertama living loss-nya ya, sehingga peninggal gas yang keluar itu akan lebih rendah living loss-nya. Kemudian untuk mengatur kecepatan. Jadi dari susun nozzle-nozzle tadi ada beberapa penurunan tekanan yang memberikan beberapa energi statik untuk uap dan tidak ada penurunan tekanan dalam dua baris sudu berikutnya. Jadi dia tidak semua sudu ya atau tidak semua bilah yang diberikan tekanan yang berbeda. Tujuannya kan hanya untuk menurunkan tadi ya, bukan menghentikan. Ini hanya dua penurunan kecepatan di sudu bergerak meskipun ada juga sedikit penurunan kecepatan akibat gesekan dari sudu-sudu tetap. Dari susunan nozzle tadi, penurunan tekanan tersisa langsung, tapi kecepatan di sini akan meningkat dan penurunan kecepatan berlangsung di sudu-sudu bergerak dari roda dua atau rotor ya. Dibandingkan dengan turbine impuls tekanan gabungan, pengaturan lebih populer karena prosesnya lebih sederhana. Tapi sangat jarang digunakan karena efisiensi rendah. Nah, jadi dia yang tekanan atau kecepatan itu yang banyak digunakan. Dia lebih simple, ini cuman efisiensi rendah. Nah, kita kan efisiensi tinggi yang diharapkan. Karena kita perlu listrik. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, turbine impuls reaksi, gabungan dari impuls dan reaksi. Impulsnya langsung sudunya atau bila-bilanya ditabrak oleh tekanan udara dari nozzle. Nah, geraklah nozzle-nya diam, bilanya yang bergerak ke as. Reaksi hasil dari menggerakkan impuls tadi untuk jika dia menggunakan reaksi dia kan dia terhubung ke as ya. Sehingga pada saat reaksinya apa? Semprotan gas keluar dia akan bergerak memutar. Nah, itu reaksi. Nah, impuls reaksi ya hasil dari reaksi tadi disemprot lagi seperti turbin impuls biasa ya. Tetapi sini dia nozzle-nya bergerak karena reaksi. Hasil dari nozzle yang bergerak tadi uh, disemprotkan ke bila-bila turbin. Jadi maka impuls reaksi. Ini akan lebih kompleks ininya ya. Kenapa impuls reaksi saja tidak rugi kalau reaksi saja? Kita memerlukan banyak nozzle yang berjenjang, sedang energi yang terbesarnya kebuang. Makanya impuls reaksi. Reaksi dari nozzle reaksi dari nozzle akan ditabrakkan atau disemprotkan ke bila turbin. Itulah impuls. Ini impuls disebut impuls reaksi ya, yang kita gambarkan tadi. Nanti saya lihat lagi ininya ya. Apa namanya? Sebentar, saya lihat dulu. Impuls reaksi. Nah, kita lihat ininya ya. Perbedaannya nanti impuls reaksi. Ini tadi yang nozzle-nya diam ya. Ini banyak ya sekeliling ya, cuman contohnya satu supaya mudah ya. Ini yang nanti reaksi. Dia bergerak, nozzle-nya bergerak. Masuk uap di sini, masuk nozzle, reaksinya ini akan menggerakkan dia. Hasil dari reaksinya menyemprot lagi ke bila. Jadi dua kerjanya. Kalau ini kan satu. Bilanya akan bergerak karena disemprot oleh nozzle. Nah, karena tekanan tinggi, bila berikutnya akan bergerak lagi, bergerak lagi gitu. Nanti untuk pengereman dia ke sekelilingnya ya. Hasil di sini akan masuk ke berikutnya sehingga terjadi pengereman. Tadi ya. Ini contohnya kita mulai reaksi. Kita langsung aja. Impuls dan reaksi ya. Ini ya. Oke. Ini yang kiri impuls ya, yang kanan reaksi ya. Nah, ini dia impuls. Jadi dari nozzle yang tetap ya, tidak terhubung ke as, akan menyemprotkan uap tekanan tinggi ya. Sudah gas dia itu ya, jadi gas. Sehingga dia akan menggerakkan bilah-bilah ini. Ya. Nozzle supaya ini dikasih, ini jet namanya ya, supaya kecepatan lebih tinggi. Tekanan menjadi energi kinetik, nanti energi gerak ya. Ya, ini putar itu kan. Nah, yang pertama di sini masuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang ujungnya yang paling rendah nanti ya, disebut bleeding steam bleeding ya, sehingga dia
perlu ini baru ke generator ya. Ini termodinamika tadi ya. Ini yang impuls. Itu yang paling sederhana. Impuls reaksi, ya berarti dia double ya. Sehingga dia akan ke asnya ini masuk. Jadi bisa kita ini kan, ini langsung ke reaksi kita ambil ya. Nah ini yang reaksi. Lihat, reaksi. Ini dia. Nah, nozzle-nya bergerak kan? Bergerak dia akan muter as. Karena dia reaksi dari keluarnya uap di ujung-ujung nozzle. Nah, ujung nozzle kan punya kecepatan tinggi nih. Nah, disemprotkan lagi ke bila-bila yang atau apa namanya sudut-sudut atau bila-bila yang dihubungkan juga ke as ya. Jadi uap masuk dari sini. Jadi nozzle-nya ini contohnya dua saja nih ya supaya dia. Nah, gerakannya ini yang harus namanya konvergen tadi arah. Kalau nozzle ini menggerakkan arah asnya ini arah kanan, arah jarum jam lah katakan. Ini juga harus arah jarum jam. Kalau dia ini arah berlawan jarum jam, namanya dia konvergen, saling menghilangkan. Ini menggerakkan ke kanan, ini menggerakkan ke kiri kan ngerem jadinya. Nah, ini harus dikonvergen searah ya. Ini lebih kompleks kalau apa, impuls dan reaksi. Nah, kan? Dari rangkaian dari gambar kelihatan lebih kompleks ya. Itu dia impuls reaksi. Lebih banyak. Nah, ini juga sama. Kalau ini tadi apa namanya? Bilanya tadi juga berderet ya, berderet sama. Dia hanya di depan nozzle-nya saja nih yang bergerak. Kalau impuls reaksi. Kalau impuls murni ini nggak ada bila ini lagi, dia saja nozzle saja yang bergerak sendiri. Kalaupun berderet, ya berderet juga nozzle-nya. Itu akan memboroskan uap kan, karena dia uap yang dihasilkan tekanan masih sangat tinggi itu tidak digunakan. Makanya tidak ada turbin yang menggunakan hanya reaksi saja. Jadi pasti dia impuls reaksi. Kalau impuls ada langsung ya, ini impuls reaksi. Nah, itu dia ya, yang akan kita ceritakan berikut ini tadi. Turbin impuls reaksi, itu dia kerjanya. Di mana dia akan bekerja, impuls reaksi tadi bekerja dengan apa, karena reaksi daripada uh, nozzle yang keluar tekanan tinggi daripada nozzle tersebut yang dia dihubungkan ke as ya, sehingga asnya gear bergerak. Hasil dari uap yang tekanan tinggi tadi di diimpulskan atau ditabrakkan atau disemprotkan ke bila-bila turbin yang bergerak juga gitu ya. Kalau sama dengan seperti yang impuls ya. Impuls kan bila-bilanya bergerak. Nozzle-nya diam. Kalau reaksi, nozzle-nya bergerak, apa bila-bilanya juga bergerak. Nah, untuk menampung daripada reaksi daripada apa uap dari nozzle. Nah, itu dia ya. Inilah kita ceritakan. Ini hanya aliran uap ya, sama dengan tadi. Nah, living low-nya akan lebih rendah ya nih. Maksudnya apa? Uap yang hilang ya. Living low. Keuntungan turbulen uap dibandingkan dengan mesin uap. Nah, karena turbin uap, mesin uap dia langsung ke kayak piston ya. Sehingga dia membutuhkan sedikit ruang karena dia tidak perlu yang bergeraknya hanya turbinnya saja. Tidak ada yang seperti piston ya. Karena untuk yang menggerakkannya dia kan asnya langsung ya. Karena dia nanti menggerakkan generator. Beda ya dengan yang mesin. Dia akan menggerakkan piston untuk menggerakkan roda. Atau nanti menggerakkan baling-baling ya kalau kapal. Piston. Sehingga dia akan lebih kecil ukuran di tempatnya ya. Kemudian operasinya akan lebih lebih senyap lah. Lebih daripada mesin ya. Mesin uap. Nah, sekarang mesin uap tidak digunakan lagi kan. Sekarang dia mesinnya turbinnya bukan turbin uap, turbin gas ya, karena masalah bahan bakar. Karena biasanya yang bergerak itu adalah memerlukan apa yang ringan ya bahan bakarnya. Gas lebih murah dari minyak dan lebih ringan dari minyak ya, lebih mudah terbakar. Kapasitas beban lebih besar ya. Karena memang kalau yang mesin uap itu memang lebih terbatas karena untuk kereta ya. Dulu untuk kapal, sekarang nggak lagi kan. Selain diesel, kalau kapal besar itu dia turbin gabungan biasanya ya. Seperti kapal induk ya, yang panjangnya ratusan meter itu dia menggunakan turbin gas juga, tetapi dia menggunakan ininya
bahan bakarnya dari nuklir ya, bahan nuklir. Sebagian besar ada juga yang masih menggunakan turbin gas murni ya, karena tidak semua kapal itu menggunakan turbin kapal sangat besar ya. Ini dia keuntungan lagi. Turbin dapat dibangun dengan ukuran mulai dari beberapa daya kuda horsepower ya, 750-an ya, sampai 200.000 dalam satu unit ya. Nah, makanya dibandingkan nanti kita banding PLTD ya, jauh ya PLTD dalam ukuran. Makanya kenapa pembangkit tenaga uap itu yang masih sangat populer di dunia. Walaupun dia adalah pembangkit yang paling besar polusinya yang masih polusi. Polusi internal tidak ada ya, dia dikatakan karena dia langsung dibakar tekan tinggi. Kemudian juga konsumsinya biasanya kan kalau mesin itu kan makin lama makin boros ya. Kalau ini dia juga berubah ya namanya mesin, tapi di perubahannya sangat rendah. Turbin uap ya, dan turbin uap dibangkitkan pada laju yang seragam karena roda gila tidak diperlukan. Dia karena pengereman tadi ya, dia karena untuk kecepatan tunggal. Nanti baru gear dan itu yang di ini kan kalau untuk yang mobile. Dirancang dengan kecepatan jauh lebih tinggi atau jangkauan yang lebih besar dari kecepatan. Efisiensi termodinamikanya ya, ini masalah panas dari air, panas, uap itu ya, akan lebih tinggi dibandingkan dengan mesin. Ini tinggal sedikit kita kapasitasnya. Nah, untuk turbin-turbin kecil, generator kecil ya, itu kebutuhannya, kebutuhan listrik yang mau dihasilkan, itu tergantung juga dengan kapasitas bahan bakar yang tersedia. Yang pasti dari 500 sampai 7.500 kilowatt atau 7,5 mega gitu ya. Dengan alternator turbo besar memiliki kapasitas bervariasi 10 sampai 90 megawatt atau 90.000 gitu ya. Ini nanti akan disesuaikan. Unit ukuran sangat besar memiliki kapasitas hingga 500 megawatt. Satu unit ya. Jadi dalam pembangkit itu dia ada beberapa unit. Karena masalah efisiensi ya. Nanti dibangun. Masalah bahan bakar, masalah listriknya, juga kebutuhan. Untuk kapasitas di atas 200 itu akan sangat umum ya, yang banyak digunakan. Konsumsi uap dan turbin tergantung pada tekanan uap. Ini sudah kita bahas ya. Tekanan uapnya, suhu inletnya, jumlah tekanan gas buangnya, kemudian ya yang gue bahas ini bleeding ya, sebut bleeding tadi. Yang mau masuk ke kondensor nanti ya. Nah, konsumsi uap terutama juga nanti kualitas bahan bakarnya gitu ya. Ini akan menentukan dari kualitas. Ini dari untuk ke generator. Daya turbin yang kita bahas turbin. Untuk generator nanti tidak umpamanya turbin menghasilkan 1 mega atau 100 kilowatt gitu ya. 100 kilowatt. Berarti generator 100 kilowatt tidak ada efisiensi, dibagi efisiensi gitu ya. Tidak sama. Karena pasti ada rugi-rugi kan hubungan. Karena dia nanti umpamanya biasanya itu kalau mendapatkan 1 mega generator dayanya diperlukan ini 1,1 biasanya sekitar situ ya. Turbinnya, daya turbin untuk menggerakkan generator. Kalau turbinnya yang 1 mega berarti generatornya akan di bawah 1 mega karena dibagi dengan atau sebenarnya dikali nih ya, dikali efisiensi ya. Karena ini kan efisiensinya berapa persen kan biasanya dikali. Ini dibagi sehingga dia tidak satu. Berarti generator ukuran yang lebih besar harus digunakan karena asal berikut. Kenapa lebih besar? Karena dibagi efisiensi. Ini 1.000, dia dibagi efisiensi kan berarti dia kan lebih rendah. Berarti harus supaya disama ininya generator harus lebih besar. Ini 1 mega ini harus lebih 1,1 kan. Kalau efisiensinya 90 tuh ya. Efisiensi 80 berarti dia bisa 120, 1,2 dan seterusnya ya. Sehingga lebih besar menurunkan biaya sama ya. Semakin besar dia akan mendapatkan efisiensi lebih besar gitu ya. Untuk jumlah umpamanya 1 mega 1. Kemudian untuk yang lagi 1 mega terdiri dari 100 kilo 10 gitu ya. Efisiensi 1 mega akan lebih tinggi. Padahal rugi per unit akan lebih besar gitu ya. Generator, nah, dari depan kita juga ada bahas tadi, semakin kecil dia efisiensinya akan lebih rendah. Hingga kalau kecil itu digabung walaupun totalnya 1 mega, efisiensinya tidak akan 1 mega. Tapi yang besar efisiensinya akan walaupun tidak sampai 1 ya, tapi dia akan jauh lebih besar. Cuman kalau dalam perawatan juga lebih gampang 1 kan. Cuman kalau rusak ya, rusak 1 mega langsung. Kalau yang 10 hanya rusak 10 atau 20 gitu ya. Gitu.
Tapi biasanya makin besar karena kalau untuk pembangkit ya, kan dia dayanya dibutuhkan besar di masyarakat, untuk industri kan itu udah disurvei ya kebutuhan. Sehingga digunakan lah untuk efisiensi tinggi berarti daya yang lebih besar. Kecuali untuk daerah-daerah yang umpamanya daerahnya dia tidak interkoneksi. Nah, itu akan dibutuhkan yang lebih kecil. Karena dibuat lebih besar juga tidak akan terpakai. Pokoknya daerah pulau gitu ya, kan terbatas penduduknya. Nah, kalau pulau besar, nah itu kan dia banyak yang interkoneksi. Walaupun Pulau Kalimantan besar belum interkoneksi ya. Kalau Sumatera hanya antar beberapa provinsi, tidak mulai dari Aceh sampai Lampung ya. Kalau Jawa itu sampai Bali interkoneksinya, termasuk Madura ya. Karena Madura sekarang sudah ada jembatan Madura ya lebih gampang. Kalau dulu kan hanya Bali, Bali tidak ada jembatan kan, tetap interkoneksi. Kabel bawah laut ya. Ini masalah kapasitas. Ini dia faktor daya maksimal ini. Ini. Kalau nanti PLN kita umpamanya kita kantor atau kalau rumah nggak mungkin ya, rumah kan kecil karena mesin-mesinnya nggak banyak ya. Biasanya perusahaan, industri, ini di bawah ini akan kena denda nih, di bawah 80% ya. Nah rata-rata sekarang orang 90%. Umumnya adalah merancang turbin kemampuan seperempatnya 25 dari perangkat nominal sebuah generator. Jadi kalau generator 100 dia 125. Karena faktor daya nanti sampai 80 kan sebenarnya, sampai 120 cukup ya, tapi ini kan bahaya. Turun dia nanti akan kena rugi ya. Nah, faktor daya ini 0,8 itu paling rendah biasanya kalau, tapi kalau mesin banyak dia akan turun. Ini kan kalau pengguna ya, di pengguna turun di faktor daya. Ini kan sumber pembangkit. Karena mungkin ini termasuk jelek 80 ya. Biasanya 90 lebih. Ini faktor daya namanya ya. Atau apa namanya dia? Kospi-nya, ada yang bilang Kospi. Kospi itu rumusnya ya, disebut faktor daya. Besarannya Kospi. Rumusnya ya, perhitungannya ya. Sehingga ada sudut gitu kan. Antara daya yang sesungguhnya dengan daya yang kita terima. Nah, ini kalau ini kan masalah daya apa namanya generator dengan daya turbin. Karena generator ada efisiensinya tadi. Bagi efisiensi sehingga dia kalau pada umumnya ya 125% lebih besar turbin daya turbin dibandingkan daya generator. Supaya generator menghasilkan 100%. Kalau sama 100%, berarti dia generator paling 80%. Paling besar. Mengendalikan turbin, mengendalikan bypass, mengatur kontrol nozzle, ya, dan mengatur penyempitan. Nah, mengatur kontrol nozzle ini untuk kecepatan ya, bisa diatur. Jadi terlalu tinggi kecepatan nozzle diatur, tentu dia akan turun ya. Tapi ada batasnya kan, karena berat dari turbin kan tetap. Jadi ini kamu, oh supaya putaran rendah dikit aja, ya, bisa. Nggak berputar dia nanti. Dia kan berderet. Nah, pengatur penyempitan, itu makanya dia pengereman dengan cara apa namanya penggabungan kecepatan tinggi dengan rendah tadi itu yang lebih pentingnya. Ini mendapat turbin. Ini tidak efektif kalau mengatur nozzle ya. Tentu dia akan lebih besar atau lebih kecil kan, tapi dia tidak akan pengeremannya yang kebutuhan kecepatan generator tidak akan susah didapat. Kecuali pakai gear lagi tambahannya. Berapa nozzle tadi ya. Kinerjanya pertama tentu dari aliran uapnya dulu ya, dari kualitas atau kinerja daripada boiler ya. Walaupun turbinnya bagus, ini boilernya nggak bagus sama saja. Tapi kalau boiler sudah maksimal ini baru nih proses aliran uapnya harus apa pemuaiannya sesedikit mungkin ya. Karena pasti ada ya pemuaian. Karena itu tekanan tinggi. Kemudian efisiensi termalnya, efisiensi panasnya ya. Yang mulai dari tungku ya sampai ke boiler. Kemudian rugi-rugi atau losis pada cerobong. Nah, ini kemarin asap apanya warna asap cerobong itu menunjukkan kualitas daripada pembakaran. Makin gelap dia, nah berarti makin hitam ya menuju ke arah hitam, makin gelap cerobong asap keluar dari cerobong tersebut, maka pembakaran makin tidak sempurna. Akibatnya apa? Nanti pembakaran boiler akan terganggu. Nah, ini masalah rugi mekanik. Ini gerak ya, gerak pasti akan ada rugi-rugi dari generator, radiasi ini dari panas tadi ya. Pasti dia akan membuai segala macam ya. Dari baik dari tungku, baik dari uap ya. Oke, mekanis termasuk bearing ya. Yang bergerak pasti ada rugi-ruginya kan. Tidak mungkin energi 100 dapatnya 100. Pasti ada rugi, rugi gesekan dan sebagainya. Mekanis ya. Kemudian kerugian kelompok ali,
Nah, ini yang tidak bergerak ya, kerugian dalam bearing dari pembangkit. Walaupun dia di dalam turbin nggak ada ya. Kerugian generator termasuk kerugian listrik mekanik. Ini kerugian exhaust tadi, bab tadi. Termasuk nanti ke kondensor ya. Kondensor itu pemuaian untuk pemuaian uap. Kemudian untuk keberhasilan operasi dari turbin uap diperlukan pasokan uap yang tekanan yang konstan tadi kan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa tergantung dari pembakaran. Makanya dia dibuat biar dia berlebih daripada kurang. Seperti tadi ya. Kalau dia berlebih tekanan tinggal dibuang. Kalau kurang, larinya ke turbin. Kecepatan turbin akan, daya turbin akan berkurang. Nah, kalau dia berlebih tinggal dibuang uapnya tadi. Emang rugi, tetapi kan listriknya akan konstan. Jika permintaannya sama ya. Nah, kalau permintaan itu kan tergantung berbeda-beda tergantung dari user. Apakah industri, apakah perkantoran atau rumah tangga kan. Ini nggak bisa kita atur. Tapi yang bisa kita atur adalah daya maksimalnya kan. Situ bisa kita atur. Kalau daya minimal nggak bisa, tergantung yang pakai. Kalau dia mematikan, masa kita atur. Tapi kalau industri, biasanya itu ada yang kerja 24 jam. Tidak semua ya, ada mesin-mesin yang bekerja 24 jam. Tekanan uap dapat dengan mudah diatur dengan cara menggunakan katup memadai. Asal pemanasan stabil ya, pemanasan stabil. Itu dia. Terlalu tinggi tinggal uap. Kalau kurang tekanannya, katupnya dibuka lebih besar. Kalau tekanan lebih tinggi, katupnya lebih kecil. Sehingga tekanan ke boiler akan tetap ya. Dengan catatan tadi, tekanan dari boiler ininya tetap memenuhi gitu ya. Tergantung dari pembakaran. Kalau pembakaran kurang, tekanan boiler akan turun. Katupnya udah maksimal nanti tekanan tidak dapat juga. Nah, makanya dia harus ada tekanan minimal dari boiler yang perlu dijaga. Tidak boleh di bawah itu. Di bawah itu akibatnya akan mengakibatkan turbin akan rendah putarannya sehingga daya turbin akan rendah. Akibatnya apa? Generator juga rendah, listrik akan rendah. Ya kalau waktu itu pasokan apa permintaan rendah ya, salah. Memang harus turunkan nanti ya pada bukan beban puncak. Nah, beban puncak itu kan dari jam 6 sampai jam 10 malam ya, baru nanti turun lagi. Tapi pada puncak tidak bisa. Nah, suhu mungkin bervariasi ya. Ini kan karena kenapa fluktuasinya? Ya karena tadi dari jenis pembakarannya yang pernah saya dihasilkan ya. Dari jenis bahan bakar, kualitas bahan bakar, kualitas tungku, kemudian apa namanya oh, karena kotoran tadi ya. Ini termasuk fluktuasi apa fluktuasi jumlah udara bersih yang berlebih ya. Jadi untuk pembakaran berlukan udara kan. Tetapi kalau udaranya juga berlebihan ya pemanasan juga akan berkurang. Kurang dia juga akan berkurang. Nah, dia harus pas. Jadi harus diatur. Operasi air ya, ini di boiler ya. Jadi dia harus tetap bersih dan suhunya sama. Menekan sama lah ya. Operasi suhu air umpan. Jadi air umpan itu jangan air dingin ya. Jadi harus dipanaskan dulu. Kalau air dingin nanti suhu dari boiler akan turunnya drastis ya. Hanya air panas sehingga dia walaupun bertambah airnya, jadi perubahan suhu tidak terlalu menyolok. Ini berbagai kondisi kebersihan ya, permukaan untuk penyerapan panas tadi. Kalau terhalang penyerapan panasnya tentu akan menghasilkan, walaupun panasnya tinggi ya, tetapi ya boilernya tidak menerima setinggi itu karena terhalang. Kemudian efisiensi turbin dapat ditingkatkan menggunakan uap yang super panas. Nah, ini udah ya, biasanya superheater kan. Jadi gunakan superheater tadi setelah dari turbin tidak langsung ke apa setelah dari boiler tidak langsung ke generator ke turbin ya, tapi lewat superheater dulu untuk meningkatkan tekanan daripada gas tadi. Kemudian penggunaan uap berdarah mengurangi panas yang dibuang di kondensor. Jadi uap yang sisa tadi tidak langsung di kondensor dulu, tetapi digunakan untuk yang lain, untuk pemanas yang lain atau untuk dipanaskan lagi, recycle ya atau reheater, baru ke turbin yang lebih rendah. Untuk tentu generatornya lebih rendah ya. Nah itu dia. Baru dia ke kondensor. Kondensor akan mendinginkan apa mencairkan uap. Tapi dia masih airnya masih panas karena mau dimasukkan lagi ke dalam boiler ya. Itu dia siklusnya seperti itu. Jarang yang terus terbuka. Ini pengujian di ini ya di lapangan. Dayanya berapa, pengaturan katupnya,
tekanan tadi ya, pengaturan kecepatan pakai flow ya, flow meter, pengaturan selama perjalanan berapa dia nyampe, keseimbangan tadi. Ini kemudian uap ditentukan oleh pressure gauge, tekanannya tadi ya di termometer untuk suhunya, superheater. Pressure gauge untuk apa, tekanan di boiler ya. Sehingga dapatnya boilernya sekian. Kemudian tes penerimaan biasanya adalah untuk perusahaan atas, outputnya berapa? Output yang paling gampang kan listriknya ya. Oh kalau udah sejuk udah dapat udah. Tapi kalau kurang, lihat lagi ke turbin. Turbin lihat ke penyaluran. Penyaluran lihat ke turbin. Apa boiler. Boiler tentu ke tungku. Tungku lihat bahan bakar. Dan itu dia untuk pengecekannya dari hulu. Kalau tidak dapat ya hasilnya. Kalau sudah dicapai ya tidak bagus. Kemudian perusahaan berkala untuk efisiensi panas, nah ini harus ya. Kenapa tadi? Karena pembakaran bahan bakar padat itu akan menyebabkan banyak polusi yang tadi akan menghalangi proses perpindahan panasnya. Jadi uap tidak bersih nanti akan berdebu ya. Seperti itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan membawa beban atau menggerakkan turbin ya. Fungsi termal tergantung tekanan uap tadi ya sama ya, tergantung kemudian tekanan exhaust, pembuangan ya, pembuangan dan suhu. Exhaust itu ada bisa apa namanya ke kondensor ya. Ini udah uapnya ya, uapnya bukan pembakaran. Kemudian jumlah pendarahan blending. Semakin besar pendarahan blendingnya akan semakin kecil ya. Kenapa? Cepat dia berkurang tenaganya. Padahal bila turbin itu berderet ya. Kemudian minyak pelumas ya. Nah, yang bergerak itu ujung-ujung pasti ada pelumasnya ya. Kemudian pemilihan turbin uap ini sebenarnya bukan hanya turbin ya. Mulai dari listrik yang menghasilkan berapa? Generator dulu ya. Baru kapasitas pembangkit. Atau pembangkitnya berapa, efisiensi termalnya berapa, efisiensi generator berapa. Jadi bukan hanya turbin uap. Jadi berapa generator yang mau kita gerakkan. Kemudian lokasi tersedianya air yang cukup banyak. Terutama untuk pendingin ya, bukan untuk boilernya. Boilernya bisa air murni bisa. Tapi kan untuk pendingin akan berlangsung terus-menerus. Kalau air di boiler kan tidak habis langsung. Dia datang lagi dari kondensor. Tapi air untuk pendingin kondensor, nanti pendingin daripada tungku ya, pendingin yang lainnya. Nah, generator ini udah sebenarnya selesai ya. Nah, generator mengubah energi mekanik yang aslinya dihubungkan ke turbin tadi. Dari sebab ada turbin menjadi energi listrik. Turbin uap akan menggerakkan generator AC sinkron ya. Sinkron karena dia, kenapa sinkron? Ya, generator bergerak, turbin bergerak, generator bergerak. Sinkron kan. Ada desain 2 atau 4 kutub. Nah, ini tadi kan kecepatan tadi. Kalau 2 kutub berarti 3.000 putaran per menit generatornya. Ininya ya. Dayanya beda ya 110%. Kalau 4 kutub cukup 750. Akan lebih rendah lagi dia kan. Susah lagi. Dari 30.000 menuju ke 700. Makanya kebanyakan dia 2 kutub. Supaya apa? Dari 30.000 menjadi 3.000 akan lebih mudah dicapai daripada mencapai 750. Kalau diesel gampang ngaturnya. Akhirnya itu ada mesin 3 fasa, makanya nanti dia menawarkan keekonomiannya ya. Karena bisa untuk daya besar nanti harus 3 fase ya. Rumah tangga kan bisa 1 fase. Keuntungan pada pembangkit dan transmisi. Walaupun nanti ini akan tetap apa namanya dinaikkan dulu ya lewat trafo untuk masuk ke jaringan. Kalau generator adalah munculnya panas yang harus terus-menerus ya untuk menghindari kerusakan gulungan. Panasnya bergerak kan pasti. Makanya nanti ada pendingin generator. Tetapi dia tidak apa namanya tidak membuat konslet ya. Generator besar memiliki rotor silinder permukaan pembuang panas minimal yang harus memaksa ventilasi untuk memindahkan panas. Harus dibuang. Juga panas nanti. Karena ini kan bergerak ya, berputar ya. Walaupun yang berputarnya itu rotornya. Satuannya tetap diam ya. Nanti kan panas. Generator besar umumnya menggunakan sistem tertutup dengan udara atau hidrogen pendingin. Gas mengambil panas dari generator dan memberikan ke air untuk berenang. Ini exchanger-nya. Diambil panasnya, kemudian disalurkan. Ini. Tidak bisa langsung pakai seperti pendingin kondensor ya. Konslet di nanti. Ini spesifikasinya aja ya. Seperti turbin, ada yang kilowatt turbin, generator, kilovolt ampere, tegangan, massa, frekuensi, atau daya, karakteristik.
kapasitor ya, pengeluaran output. Uapnya, tekanan uap awal dan suhunya ya, tekanan reheat kalau yang perlu reheater ya. Air heater perlu biasanya untuk preheater atau nanti untuk air kondensor atau nanti udara untuk tungku ya, tekanannya source. Pengaturan pemain uap seperti pemain otomatis. Aksesoris seperti nanti kecepatan ya, tachometer, kemudian pengaturan katup daripada uap. Kalau tekanannya lebih rendah berarti pasokannya harus lebih besar. Tekanan tinggi berarti harus pasokannya dikurangi supaya nanti putaran turbin, daya turbin tetap. Sehingga daya generator juga akan putaran generator tetap. Kemudian penataan peraturan di mana arah tungku turbin dan sebagainya ya. Tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Hanya dalam satu kawasan, itu kawasan industri pembangkit ya seperti itu diatur. Karena masalahnya bukan hanya pembangkit. Nah, karena untuk uap ini dia bisa masyarakat bisa saja agak dekat ya dibandingkan dengan seperti PLTA akan jauh mungkin. Tapi dia biasanya juga tidak di sekitar masyarakat. Kecuali untuk lingkungan seperti kawasan industri ya. Ada pembangkit uap. Dia tidak ada kawasan industri yang mandiri tidak dipasok dari PLN, dibangkit sendiri. Nah, itu dia pasti dekat dengan pabrik-pabrik ya. Nah, itu bisa digunakan sisa pembakaran tadi, panas tadi, jika ada industri yang memerlukan panas gitu ya. Nah, dia tidak perlu lagi menggunakan heater. Jadi dia bisa digunakan. Sehingga nanti kerja kondensor daripada pembangkit akan lebih ringan. Karena dia sudah diturunkan lagi ya panasnya kan. Dan panasnya digunakan untuk keperluan yang lain. Tapi biasanya itu adalah jika pembangkit ada di sekitar industri ada di sekitar pembangkit. Nah, sampai di sini kuliah kita. Besok kita masuk ke pembangkit jenis lain ya. Terima kasih. Sebentar saya ambil dulu ininya ya. Nanti baru kita tutup. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti ketemu kita minggu depan dengan bab yang pembangkit yang berbeda ya. Saya tutup ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.